Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya bersama Psikologi Menjawab. Nah, sahabat-sahabat semuanya, masih di pembahasan pengembangan organisasi ya. Nah, ini materi yang kesekian kali sudah saya sharekan. Setelah sebelumnya saya sharing terkait dengan eh, bagaimana organisasi, terus kemudian desain struktur, dan juga komunikasi organisasi, dan juga ada budaya organisasi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkhusus kaitannya dengan gaya kepemimpinan ya, atau gaya manajerial, atau terkhususnya kepemimpinan. Kenapa ini jadi bahasan yang penting di dalam pengembangan organisasi? Ya, sebagai gambaran ya, yang namanya organisasi berkembang itu juga ditentukan oleh visi ataupun pikiran-pikiran ide-ide besar dari seorang leader ya. Bagaimana kemudian seorang leader itu mengelola timnya, nah itu akan sangat berkaitan sekali. Termasuk juga nih sahabat-sahabat semuanya, misalnya eh, organisasi itu ingin melakukan satu perubahan, ingin melakukan inovasi-inovasi seperti itu ya. Dan bagaimana inovasi ini terjadi itu sangat-sangat penting dukungan dari para manajerial ya ataupun para leader yang ada di dalamnya. Sekalipun misalnya direktur menginstruksikan ini kita harus berubah nih. Tetapi kalau kemudian yang ada di bawahnya ya itu tidak memiliki semangat untuk perubahan, ya itu tidak akan bisa ataupun kalaupun terjadi itu sulit. Dan kita bisa deteksi bagaimana tipe orang ya, apakah dia resisten terhadap perubahan, atau dia terbuka terhadap perubahan, atau dia ini support terhadap perubahan. Nah, itu semuanya sebenarnya berkaitan dengan gaya kepemimpinan, atau saya sebenarnya lebih sukanya itu manajerial ya, bagaimana gaya manajerialnya. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, sembari kemudian saya melanjutkan materi, untuk sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah support ya channel Psikologi Menjawab. Bagi yang belum, silahkan klik subscribe channel Psikologi Menjawab, dan juga silahkan klik notifikasi ya, ataupun bunyikan loncengnya, sehingga ketika ada update dari Psikologi Menjawab, sahabat-sahabat bisa mendapatkannya dengan segera. Nah, ada hal yang kadang perlu untuk kemudian dipahami ya, dan kadang ada orang yang istilahnya apa ya, memiliki beda tetapi sebenarnya memang dianggap sama gitu, yaitu antara apa, antara pemimpin dan pimpinan. Ya, apa sebenarnya beda antara pemimpin dan pimpinan? Bahwa setiap diri sebenarnya adalah pemimpin ya, dan siapa saja itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Walaupun tidak setiap diri itu adalah pimpinan. Jadi kalau pimpinan itu merujuk pada posisi ya yang seseorang katakanlah tempati. Ya, sedangkan pemimpin itu lebih pada kemampuan ya atau ke kompetensi, mengarahkan pada sumber daya dan juga segala sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau pimpinan itu adalah posisi dia itu pimpinan, sedangkan pemimpin itu soal jiwa, soal kompetensi. Sehingga pengelolaan konflik, terus kemudian pengembangan organisasi itu akan sangat berkaitan dengan kepemimpinan seseorang, terkait dengan kemampuan di dalam memimpin. Jadi kalau misalnya organisasi mau dikembangkan, terus kemudian ada dirubah dan kemudian di dalamnya ada konflik-konflik, itu ditangani oleh seorang pemimpin. Kemampuan seorang pemimpin itu ditentukan atau sangat-sangat berpengaruh. Atau kemudian perubahan organisasi ini berkembang. Bagaimana kemudian mendorong seluruh anggota untuk mensupport, itu juga tergantung pemimpinnya ya. Dan posisi untuk mengambil kebijakan, kemampuan untuk mengawal konflik. Nah, di sini terutama kalau ada perubahan itu di dalamnya kan mungkin ada penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, di sini dia bisa mengantisipasi kemunculan dari
konflik, kemunculan dari perubahan-perubahan yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Dan itu lagi-lagi adalah kemampuan seorang pemimpin. Nah, sahabat-sahabat semuanya, peran pemimpin, satu adalah pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi secara normal yang namanya pemimpin itu kan dia memang bagaimana dia mampu untuk menggerakkan ya seluruh anggotanya, mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik internal maupun eksternal, baik yang fisik maupun non fisik untuk mencapai satu target, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Disitulah peran seorang pemimpin. Nah, apalagi kalau kemudian memang organisasi itu mau dikembangkan, mau diubah, ya entah merger atau yang lainnya gitu ya, mungkin perluasan bisnis itu ya ditentukan oleh peran pemimpin. Nah, secara manajerial kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kaitannya sama perannya itu biasa disebut dengan POAC ya. P-nya adalah planning, terus kemudian O-nya organizing, A-nya actuating, terus kemudian controlling dan evaluating. Kadang orang menyebutnya POAC aja, tetapi di sini saya tambahkan E ya, evaluating. Planning, kemampuan dia di dalam membuat perencanaan. Jadi target-target itu kemudian dibuat dalam ditempatkan dalam step-step waktu ya, tahapan-tahapan atau kemudian timeline. Nah, itu adalah disebut dengan planning. Bagaimana kemudian dari planning ini diorganize ya, terkait sama SDM-nya seperti apa yang dibutuhkan, terus kemudian mungkin sumber dayanya apa saja yang dibutuhkan, keuangan, mengorganize semuanya. Dan kemudian bagaimana actuating, bagaimana pelaksanaannya nih, pelaksanaannya, mengawal agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana pembagian tugasnya, ya, bagaimana kemudian ini berjalan, dan kemudian melakukan pemantauan, controlling, sudah sejauh mana nih targetnya tercapai, lalu kemudian juga memberikan evaluasi ya, kok ini belum tercapai juga padahal mestinya waktunya ini sudah ada pencapaian seperti itu. Nah, itulah kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu disingkat POAC ya, POAC, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Nah, ini juga penting untuk diri sendiri ya. Kita katakanlah kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, pencapaiannya bagus, seperti ini bisa diterapkan juga bagaimana kita membuat target, membuat perencanaan, mengorganize seluruh kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, lalu kemudian kita menjalankan jadwal-jadwal yang kita buat, lalu kemudian kita melakukan pemantauan sampai kemudian melakukan evaluasi, ada hal-hal apa yang kemudian diperbaiki. Jadi POAC ini juga penting untuk diri sendiri ya. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan yang manajerial yang baik. Ya, ini kalau di dalam nanti katakanlah pengembangan organisasi, nah ini akan lebih bagus kalau kemudian juga dilakukan assessment. Siapa-siapa saja yang akan ditempatkan jadi leader. Nah, ini perlu untuk kemudian dicek ya, dilakukan assessment terkait sama kemampuan leadershipnya, bagaimana kemampuan planningnya, bagaimana kemampuan organizingnya, bagaimana kemampuan actuatingnya, bagaimana controllingnya, evaluatingnya. Nah, ini seperti apa ya, karena memang untuk melakukan pengembangan organisasi itu butuh seorang leader yang benar-benar memiliki kemampuan yang baik ya, terutama di sini ya, di POAC ini. Nah, berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan gaya manajerial. Nah, ini yang menjadi fokus saya pada kesempatan kali ini. Nah, ketika kemudian kita melakukan assessment, selain tadi soal kompetensinya ini ya, calon-calon pemimpin yang akan kita jadikan leader untuk mengawal perubahan pengembangan organisasi, selain itu juga gaya manajerialnya. Karena ada gaya-gaya tertentu yang akan lebih pas ya di situasi-situasi tertentu. Misalnya kalau ada situasi yang ini butuh inovasi, nah seorang pemimpin yang seperti apa, gaya yang seperti apa yang dibutuhkan, nah seperti itu
gitu ya. Atau mungkin ini perlu untuk perbaikan administrasi, ini gaya pemimpin yang seperti apa. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Nah, gaya manajerial atau kepemimpinan ini ada pertama tipe deserter ya, terus kemudian ada tipe missionary, ada tipe autokratik, ada benevolent autokratik, terus compromiser, terus ada birokratik, developer, dan juga eksekutif ya. Nah, saya sendiri bersama tim biasanya ketika melakukan assessment terutama untuk pengembangan organisasi ya ataupun perubahan organisasi ini diperbaiki. Nah, ini biasanya kami lakukan juga assessmentnya ya. Oh, si A ini tipenya ini, orangnya seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti akan kita rekomendasikan berkaitan dengan kompetensi yang lain, leadership, terus kemudian ya ada banyak ya kompetensinya ya. Yang kemudian jadi support. Nah, ini kira-kira di posisi yang sekarang seperti apa? Atau adakah posisi yang lebih tepat untuk dia? Nah, ini bagian dari assessment ya. Yang pertama adalah tipe deserter. Seperti apa tipe deserter itu? Tipe deserter ini orangnya itu tidak memihak ataupun lebih bersikap netral ya. Jadi dia bukan tipe orang yang ngeblok. Kalau mungkin ada kebijakan gitu, dia tidak langsung menerima, tidak langsung iya, tidak langsung menolak, gitu ya. Masih di taraf yang netral, gitu ya. Dan tidak menyukai hal-hal yang rumit. Dan orang yang tipe deserter ini tidak suka hal-hal yang rumit. Ya pada awalnya kalau ada perubahan gitu ya dia ya udah diam aja, menolak atau enggak nolak ya diam aja gitu ya. Dan kalau kemudian disampaikan terkait perubahan dia udah kebayang hal-hal yang rumit, maka di sini nanti akan cenderung ya akan enggan untuk berubah tipe deserter. Jadi dia mempertahankan status quo. Ya udahlah gini aja, ini aja sudah berjalan kok, ngapain ada perubahan-perubahan. Nah, sehingga dia akan kurang efektif dalam mengelola kelompok. Jadi tipe deserter ya. Ini tipe yang seperti ini juga perlu kita identifikasi, terutama kalau di pengembangan organisasi ya. Kalau kemudian dominan tipenya deserter, padahal organisasi itu ingin dimajukan, ya akan sulit. Nah, karena apa? Secara ekstrim nanti tipe deserter itu dia bukannya kalau misalnya ada kita bayangannya seperti mobil yang mogok ya, ingin dijalankan, dia bukannya mendorong tetapi dia akan gondeli, dia akan menarik, dia akan menjadi beban. Nah, ini jadi tipe deserter ini memang kalau dihadapkan sama perubahan dia akan enggan, dia akan mempertahankan status quo, dia tidak akan menerima hal-hal berubah karena dia nggak mau perubahan itu dia kebayangkan menimbulkan kerumitan, hal-hal yang baru, dan dia tidak akan menyukai itu. Nah, dan dia tidak memihak atau lebih bersikap netral, terutama kalau ada blok-blok ya dia nggak memihak ya, bagusnya di situ ya. Cuman kalau dihadapkan sama perubahan, nah itu yang jadi tantangan buat dia. Ini tipe deserter ya, jadi tidak mudah untuk mau berubah sehingga ya cenderungnya akan menolak gitu, karena dia nggak suka sama hal-hal yang rumit-rumit lah. Nah itu ya, itu tipe deserter. Nah berikutnya setelah tipe deserter ini ada tipe misionari namanya ya. Tipe misionari. Seperti apa tipe misionari? Tipe misionari ini memiliki perhatian dalam membangun kedekatan dengan anggota. Jadi dia ini tipe orang yang dekat dengan anggota, dekat dengan bawahan, melakukan pembicaraan informal, jadi tahu bahkan masalah-masalah anggota, gitu ya. Dan juga dia akan cenderung untuk memihak bawahan, dan juga jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti itu, dia akan lebih cenderung untuk memihak bawahan atau dekat dengan bawahan karena tahu persoalan-persoalan, jadi tempat buat curhat seperti itu ya. Nah tantangannya di sini ketika kemudian sesuatu harus berubah ya dia kurang untuk menunjukkan ketegasan untuk berubah ya. Karena apa? Karena dia cenderung untuk menghindari konflik ataupun kompetisi. Mungkin ada rasa tidak enak dengan bawahan, dan
Karena apa? Karena merasa tahu bahwa bawaannya itu ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah. Nah, ini yang perlu untuk kemudian diketahui ya. Tipe misionari. Nah, tentu tipe ini juga kurang pas kalau kemudian diarahkan untuk menjadi seorang leader yang memimpin perubahan. Ini tipe misionari kurang pas. Ya, lebih pasnya di sini ya memang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang. Ya, ini tipe misioneri ya, ataupun mungkin pelayanan ke orang. Berikutnya ada tipe autokratik. Tipe autokratik ini perhatian besar pada target ataupun kinerja ya. Nah, tipe ini yang sangat-sangat menunjukkan istilahnya semangat. Ini targetnya nih harus tercapai. Nah, itu ya. Nah, melakukan upaya-upaya pengawasan untuk memastikan target tercapai. Jadi segala upaya dia lakukan untuk memastikan targetnya tercapai. Nah, kalau yang tadi misionari itu sangat dekat dengan anggota yang mungkin kalau anggotanya tidak mencapai keberhasilan gitu, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau tipe autokratik ini ya, ini target harus tercapai sehingga mungkin kurang pekat dengan kebutuhan ataupun kesulitan anggota, kurang bisa support. Karena kalau ada persoalan-persoalan ya paling dinasehati, paling diberikan instruksi atau mungkin ekstrimnya ya pokoknya nggak mau tahu lah. Yang penting ini kita udah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ini tipe autokratik ya. Ini juga ya mungkin ada sisi positif, ada sisi baiknya, positif ada negatifnya ketika dihadapkan sama pengembangan ya, terutama kalau target-target ya memang bagus nih. Jadi kalau misalnya target harus berhasil seperti itu, nah pas. Tapi kalau kemudian yang sifatnya katakanlah ada perubahan eksternal yang luar biasa, ya mungkin ini kurang pas juga, karena kurang bisa mengakomodasi semacam kepentingan ataupun ide-ide dari anggota ya. Berikutnya lagi ada tipe benevolent autokratik. Nah, ini mencoba untuk tipe ini ya. Tampaknya tipe ini merupakan gabungan dari misioneri dan juga autokratik ya. Kalau tadi autokratik murni itu kurang begitu peka terhadap anggota. Tetapi kalau yang benevolent autokratik ini dia memiliki kepekaan, mampu memberi bantuan pada anggota, paham nih persoalan-persoalan yang dihadapi anggota, dan juga memberikan kesempatan apa pendapatnya, apa kira-kira masukan-masukannya gitu ya. Dan juga di sini dia juga memiliki orientasi terhadap keberhasilan ya, dengan cara memberikan instruksi yang jelas. Dan penekannya di sini adalah dalam menjaga komunikasi. Jadi apapun itu dikomunikasikan, terus kemudian kesepakatan bersama gitu ya, upaya-upaya kontrol juga dengan cara komunikasi. Nah, apakah kemudian ini pas atau tidak? Nah, saya kira nanti sahabat-sahabat akan kalau melakukan assessment itu akan tergambar jelas ya, seperti apa nih kondisi lapangan dan juga kondisi orangnya. Ya, karena tentu namanya tipe ini tidak kemudian jadi satu patokan utama, karena ada yang lain ya, termasuk kemampuan leadership tadi, terus mungkin ada hal-hal aspek yang lain, mungkin kepribadian, pengambilan keputusan seperti apa gitu. Nah, berikutnya setelah tipe benevolent autokratik ada yang disebut dengan tipe compromiser, tipe kompromi ya. Ini berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan pencapaian target. Nah, banyak melibatkan anggota. Oh, ini yang kombinasi antara autokratik dan misioneri ya. Oh, yang ini maksudnya yang ini ya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi lebih dalam upaya yang sebelumnya tadi ya, benevolent autokratik itu mengatasi kekurangan dari autokratik yang kurang perhatian sama anggota gitu ya. Cuman kalau yang kompromis ini yang tampaknya adalah lebih ke kombinasi antara autokratik dan misioneri. Karena apa? Berupaya menjaga keseimbangan kenyamanan
antara hubungan individu, hubungan dengan bawahan dengan pencapaian target. Ya, hal-hal yang kemudian jadi kelemahannya autokratik itu coba untuk diatasi, yaitu dengan melibatkan anggota, mengajak diskusi gitu ya, dan kemudian masukan-masukan, dan berupaya untuk memberikan dukungan sekiranya apa yang bisa diberikan anggota. Ini tipe kompromis. Jadi tipe-tipe kompromis ini umumnya dia kalau ada target begitu tidak langsung kemudian memberikan target, dia akan tidak langsung kemudian memberikan perintah, tetapi dia akan coba untuk komunikasi dengan bawahan ya, dia akan pancing, dia akan munculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari bawahan yang sebenarnya bagian dari upaya untuk mendapatkan dukungan. Ya. Nah ini juga apakah cocok dengan nanti tipe organisasi ingin berubah, ingin inovasi? Lagi-lagi ini nanti bisa didalami secara lebih lanjut ya konteksnya. Tapi secara garis besar kalau tipe kompromis seperti ini tadi. Berikutnya ada tipe birokratik. Nah ini kita biasa mengenal birokrasi seperti itu ya. Nah apa sebenarnya tipe birokratik? Tipe-tipe birokratik ini memiliki perhatian besar terhadap prosedur, SOP, aturan-aturan. Jadi segala hal, segala tindakan bagi dia adalah sesuai dengan SOP, itu hal yang utama. Ya, pokoknya harus sesuai SOP. Sehingga tampaknya ya kesannya formal. Terus kemudian ketika hubungan antara atasan bawahan itu sangat-sangat kental. Karena posisi dia ya, seorang leader itu jadi atasan dan anggota itu jadi bawahan. Itu sangat-sangat jelas. Ada semacam hierarkinya. Bagus untuk hal-hal yang terkait administrasi. Nah, tipe birokratik ini terutama untuk perusahaan-perusahaan, organisasi yang membutuhkan pengelolaan administrasi yang bagus, ini memang pas untuk tipe birokratif ya. Untuk menegaskan struktur-struktur, nah ini juga pas karena sifatnya dia perhatian dengan administratif dan juga hal yang detail. Nah jika dihadapkan dengan perubahan, nah, ini memang tidak langsung iya ataupun tidak, bagi dia adalah sudah benar atau belum gitu, sesuai dengan prosedur atau tidak, itu yang jadi patokan untuk birokratik ya. Maka wajar sekali kalau kemudian wah ini birokrasinya terlalu berbelit-belit ya, karena kata birokratik sendiri itu adalah prosedur, adalah aturan-aturan, sehingga kalau tampak mungkin dikesankan berbelit-belit ya memang seperti itulah pengertian birokratik ya, birokrasi gitu loh ya. Nah berikutnya setelah birokratik ini ada tipe developer. Tipe-tipe developer. Seperti apa tipe developer? Perhatian pada upaya-upaya pengembangan atau inovasi. Jadi sebagaimana katanya mendevelop ya, mengembangkan. Jadi dia memiliki atensi perhatian terhadap pengembangan-pengembangan, ide-ide, inovasi. Nah ini kalau ini memang cocok untuk organisasi-organisasi yang pada tarapan pengembangan, kalau ingin mengembangkan, entah mengembangkan bisnis, pasar, seterusnya. Karena dia memang memiliki semangat di situ dan juga memberikan memberi ruang ya pada anggota untuk berkreasi, bereksperimen, dia kasih kesempatan itu, dan juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk berkembang. Dia support anggotanya untuk bisa berinovasi, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan ya, dan dia terbuka dengan perubahan. Kalau kemudian ada kesalahan, itu bagi dia hal yang wajar dalam proses untuk menjadi lebih baik ya gitu. Kalau ini tipe developer. Nah tipe ini mungkin akan kurang pas kalau di situasi memang organisasinya boleh dibilang prosesnya lagi penguatan gitu, lagi tidak butuh developer, tidak butuh pengembangan, yang dibutuhkan adalah untuk settle. Nah ini tentu juga kurang pas ya. Maka penting untuk kita pahami tipe ini bukan kemudian baik atau enggak baik, tapi lebih pada kira-kira pasnya di mana sih tipe ini gitu ya. Nah berikutnya ada tipe eksekutif, perhatian pada pencapaian target atau pelaksanaan kesepakatan. Ini kalau tipe eksekutif ini perhatiannya memang pada perhatiannya itu pada hal-hal yang
harus dilaksanakan. Jadi kalau targetnya apa, terus kemudian apa yang dilakukan, perhatiannya dia di situ. Memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya, ya, berupaya menjaga keseimbangan antara target dan hubungan anggota dan memiliki mekanisme dalam evaluasi dan juga pencapaian. Ini tipe eksekutif, ya, melaksanakan. Ini paling pintar kalau di dalam operasi lapangan lah, kalau itu mungkin semacam job gitu ya. Ini apa nih, eksekusinya seperti apa? Nah itu ya, ini tipe eksekutif. Nah, gaya kepemimpinan itu semuanya penting untuk kita pahami. Karena apa? Akan menjadi modal besar dalam penataan dan pengembangan organisasi. Misalnya, ini lagi butuh tipe orang seperti apa nih organisasinya. Penting untuk kemudian kita pahami gaya-gaya kepemimpinan masing-masing leader ya. Untuk kemudian kita tempatkan di posisi yang pas. Karena apa? Kesesuaian kebutuhan organisasi dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon pemimpin. Jadi bukan soal bagus atau enggak bagus tipe-tipe itu, tapi lebih pada pas atau enggak pas sih pada posisinya, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk organisasi yang membutuhkan penataan administrasi, tipe birokratik tentu lebih pas, lebih tepat. Kalau kemudian yang dia berhubungan dengan inovasi, maka tipe developer yang lebih tepat. Karena di sana ada tipenya adalah dia terbuka dengan inovasi-inovasi, dengan perubahan, dia memberikan kesempatan bagi anggota untuk memberikan sumbangsihnya. Nah, itu tentu akan sangat bermanfaat ya bagi pengembangan organisasi. Nah, ketika kemudian kita melakukan pengembangan organisasi, saya ingatkan lagi yang tidak kalah penting adalah asesmen dari SDM ya. Sehingga termasuk kemudian gaya kepemimpinan, leadership ini perlu untuk dilakukan asesmen. Oke, sahabat-sahabat semuanya, demikian kaitannya gaya kepemimpinan dan juga pengembangan organisasi. Tentu ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan semuanya ya, dipertimbangkan terutama dalam upaya pengembangan organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga like, comment, and share. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.